Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Khairuljannah dengan NIM 6670220069. Saya akan membahas mengenai hubungan antara relasi kuasa dan pengetahuan. Ada banyak sekali kekuatan dan kekuasaan yang menyebar luas dalam relasi antara manusia. Kekuasaan secara umum itu berartikan adanya suatu pengaruh yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain untuk memaksakan kehendaknya. Namun, menurut Foucault, suatu kekuasaan itu tidak dimiliki atau dipraktekkan ke dalam ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Semisalkan tadi kan kekuasaan dimiliki perseorangan, itu kan merupakan lingkup paling kecil dari kekuasaan itu. Bukan demikian, namun kekuasaan itu tuh dapat menyebar tanpa bisa dialokasikan dan meresap ke dalam seluruh jaringan perhubungan sosial. Karena kekuasaan itu tuh beroperasi gitu, jadi tidak dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi kekuasaan, baik dalam kelembagaan atau dalam kayak ilmu pengetahuan yang dimiliki gitu loh. Nah, karena secara tidak sadar dalam jaringan masyarakat, kekuasaan itu tidak datang dari luar, tapi menentukan susunan dan aturan-aturan yang berhubungan dari dalam gitu, dalam lingkup masyarakat. Karena ada struktur diskursif kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan itu selalu punya efek kuasa. Efek dari adanya kekuasaan tersebut, penyelenggara pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari adanya kekuasaan. Karena kan gak mungkin juga kan pengetahuan itu tidak ditopang oleh ekonomi dari wacana kebenaran gitu loh. Tidak mungkin juga pengetahuan itu bisa ada gitu atau dari seseorang gitu kan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, dan tidak ada kekuasaan itu tanpa pengetahuan. Karena setiap kekuasaan itu dapat tersusun dengan rapi dan diwujudkan melalui pengetahuan, yang mana kekuasaan ini dapat menghasilkan pengetahuan. Itu bisa berupa doktrin, dogma, atau misalkan ajaran-ajaran kebenaran lainnya gitu loh. Namun ajaran ini tuh berkembang dan menetap di masyarakat karena dianggap suatu kebenaran, hingga pengetahuan tersebut tuh menghasilkan efek kuasa. Hal tersebut menyatakan bahwa kebenaran ini diproduksi, dan setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenarannya sendiri. Menurut Foucault, kekuasaan itu bukan hanya sesuatu yang dikuasai oleh negara. Kekuasaan itu sesuatu yang dapat diatur, dan menurutnya kekuasaan itu ada di mana-mana, bahkan di dalam lingkup masyarakat gitu. Karena kekuasaan ini merupakan suatu dimensi dari relasi, yang mana relasi tersebut berisikan kekuasaan, atau di dalam relasi tersebut ada kekuasaan. Kehendak untuk kebenaran ialah kehendak untuk berkuasa. Foucault juga menjelaskan mungkin dalam dua bukunya, yaitu dalam buku yang berisikan tentang penjara itu Discipline and Punish, dan dalam buku History of Sexuality and Introduction itu tuh Foucault tuh banyak membicarakan tentang kuasa ini lewat uraiannya, atau lewat praktik-praktik kuasa yang ada di dalam isu penjara atau di dalam isu seksualitas. Nah, kalau di penjara itu tuh ada tuh waktu abad ke-17 itu penjara itu tuh diperlakukan represif atau semena-mena atau tidak manusiawi. Sehingga tuh kalau misalkan dilihat era sekarang itu narapidana tuh jauh lebih baik gitu diperlakukan secara manusiawi. Kayak misalkan di Indonesia tuh ada tuh namanya tuh lembaga permasyarakatan, itu BU itu diganti jadi lembaga permasyarakatan yang mendidik atau membina gitu para narapidana gitu atau pelaku kejahatan. Nah, demikian juga nih dalam bukunya yang mengenai seks itu, yang pada zamannya Victorian pada awal abad kalau nggak salah abad ke-17, tentang bagaimana pemahaman manusia atau bagaimana pemahaman pada era itu mengenai seks gitu, yang mana itu tuh merupakan hal yang tabu gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi sekarang itu kan merupakan hal yang secara umum bisa dibicarakan kan, berarti kan di situ kan ada perkembangan tuh dalam setiap era tuh tentang pola pikir dan kebudayaan gitu, serta adanya pokoknya tuh dalam setiap era tuh ada perkembangan pola pikiran dan kebudayaan dalam sejarah yang berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan yang lain, pandangan kita tentang suatu objek yang dibentuk dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut atau wacana. Kayak pengetahuan itu kan kalau setiap era berbeda-beda gitu kan, pengetahuan dibentuk dari kuasa itu, makanya ada wacana yang dicirikan oleh batasan atau objek yang berisikan perspektif yang paling dipercaya dan dipandang paling benar. Kayak misalkan perspektif kita tentang suatu objek tuh dibatasi oleh praktik
praktik diskursif, makanya ada yang kayak ini hal benar, ini hal yang salah gitu. Nah, proses distribusi wacana ini tuh akan mengakibatkan kayak hadirnya atau timbulnya suatu rezim kebenaran yang menganggap bahwa apa yang ada di situ adalah sesuatu yang dianggap benar, dan ada yang dianggap tidak benar gitu, ada yang dianggap penting atau tidak penting dalam sebuah sejarah gitu. Nah, untuk mempertahankan kekuasaan itu, kalau menurut Gramsci itu yaitu dominasi dan hegemoni. Nah, Foucault juga mempercayai tentang adanya dominasi yang dimiliki oleh kekuasa, atau kuasa itu diartikan adanya dominasi kekuasaan di dalamnya. Nah, penggunaan kekuasaan itu tuh menurut Foucault itu sesuatu yang lemah gitu, karena pasti kan ada pihak yang tertindas atau pihak yang didominasi atau ditekan sama pihak yang mendominasi gitu loh. Padahal kalau misalkan menurut Foucault itu kekuasaan itu bawa sesuatu itu yang netral gitu, seperti yang ada di dalam setiap individu masing-masing. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi di Indonesia mengenai kuasa itu, kayak misalkan kita berbicara tentang patriarki gitu loh. Kalau misalkan pada zaman mungkin sebelum era Kartini itu sangat marak patriarki, itu kan adanya tuh perubahan gitu. Kalau misalkan pada zaman sebelum era Kartini patriarki sangat kental, tapi yang dianggap di situ perempuan lebih unggul itu merupakan suatu ketidakbenaran, maka sekarang itu lebih karena era yang berbeda itu ada perkembangan kata di situ, walaupun ada hal-hal yang masih nyangkut gitu. Nah, hal-hal yang masih nyangkut itu kayak misalkan dalam masyarakat ini masih ada patriarki juga secara tidak langsung, karena patriarki itu kan agak bisa dikatakan suatu kebudayaan gitu yang menentang patriarki. Atau misalkan kayak contohnya nih, perempuan atau istri itu diharuskan untuk di rumah untuk memasak atau mengurus suami atau anak-anaknya. Mungkin emang bisa dikatakan benar gitu karena kewajiban seorang istri, namun itu bisa dikatakan salah ketika penggunaan kata seperti itu tuh dibicarakan secara kasar gitu loh. Perempuan itu harus bisa masak, perempuan itu harus bisa A, B, C. Nah, sedangkan setelah perkembangan zaman ini, hal yang kayak gitu tuh udah gak begitu lagi dilakukan gitu loh, karena adanya suatu peningkatan dalam pengetahuan juga, yang mana pengetahuan sebelumnya itu kan dikuasai oleh pihak yang bisa dikatakan mendominasi gitu kan. Kalau misalkan sekarang kan mungkin orang-orang menuntut mengenai kesetaraan dan segala macam gitu, karena adanya pengetahuan di dalamnya gitu loh. Mungkin sekian dari saya mengenai relasi kuasa dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.